Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10 TKJ. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, semoga kalian di rumah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kalian juga saya harapkan tetap semangat untuk belajar dan juga harus semangat untuk menjaga kesehatan, karena kita ketahui bersama untuk kegiatan belajar di sekolahan kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung karena situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kemanapun kalian pergi, kalian harus selalu menjaga diri dan berhati-hati. Untuk pertemuan kita pagi hari ini masih bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya ya. Jadi kalian tetap berada di media belajar kalian, bisa HP, bisa laptop ataupun yang lain, sehingga kalian nantinya tidak akan ketinggalan materi yang akan disampaikan oleh saya. Dan tentunya kalian harus menyimak tayangan video dari saya dari awal sampai akhir. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-13. Jadi pertemuan yang sudah cukup lama sekali dan sudah sangat banyak. Jadi saya harapkan kalian menguasai semua materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya masih melanjutkan materi yang di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks hikayat. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu KD 4.7, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu saya harapkan nantinya mampu untuk menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Ya, paham ya? Kembali lagi saya ingatkan untuk selalu menyimak informasi pembelajaran dari saya, video saya dari awal sampai akhir, agar kalian nantinya bisa memahami dan menguasai materi yang saya jelaskan. Dan saya harapkan jangan terpotong-potong dalam menyimak informasinya, agar kalian bisa sepenuhnya dan seutuhnya memahami materi untuk pertemuan pagi hari ini. Seperti biasa, ada peta konsep yang akan saya sampaikan dalam kegiatan
pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan kali ini. Ada 3 informasi peta konsep, bisa kalian lihat bersama. Ada yang pertama yaitu unsur-unsur hikayat. Yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ringkasan isi hikayat. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian isi hikayat. Jadi ada 3 informasi materi yang akan kita bahas berkaitan dengan KD 4.7 tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatunya dari ketiga peta konsep yang kalian simak dan kalian lihat masing-masing ya. Baik, berikutnya yang pertama kita akan membahas seputar materi atau informasi unsur-unsur hikayat. Ya, silahkan kalian lihat informasinya di situ bahwa unsur-unsur hikayat itu terdiri dari unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Jadi ada 2 unsur hikayat. Ya, bisa kalian pahami ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas sedikit yang pertama, unsur intrinsik. Dalam hikayat, unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita berasal dari dalam cerita hikayat tersebut. Ya, ini unsur intrinsik. Sedangkan pada unsur ekstrinsik ini merupakan suatu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar cerita hikayat. Bisa dimengerti ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah, ingat-ingat kata kuncinya ada in dan ex. In itu dalam, ex itu luar. Jadi intrinsik itu berasal dari dalam cerita hikayat, sedangkan ekstrinsik itu dari luar cerita hikayat. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Masih seputar unsur intrinsik hikayat. Di bawah ini merupakan unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah hikayat. Di antaranya yaitu, silahkan kalian lihat dan kalian pahami. Yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada latar atau setting, kemudian yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada amanat atau pesan, sedangkan yang kelima itu ada tokoh, yang keenam ada penokohan, kemudian yang ketujuh itu sudut pandang. Nama lainnya ada istilah point of view, ya, sudut pandang. Kemudian yang kedelapan ada gaya bahasa. Gaya bahasa nama lainnya di sini diistilahkan dengan majas. Paham ya? Ada 8 unsur intrinsik dalam hikayat. Silahkan kalian ingat-ingat dan pahami. Yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatunya dari unsur intrinsik tadi. Yang pertama ada tema. Tema ini merupakan
suasana yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua ada latar. Latar itu nama lainnya adalah setting. Ada latar tempat, latar waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Jadi latar atau setting ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama tempat, kedua waktu, kemudian yang ketiga suasana. Yang ketiga alur atau nama lainnya adalah plot, yaitu sebuah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Kalau kalian paham ya, ada nama lainnya yaitu jalannya cerita. Sedangkan yang keempat yaitu amanat atau pesan. Ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Yang kelima yaitu ada tokoh. Tokoh ini merupakan pemeran pada cerita. Biasanya ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis. Kalian mungkin sudah pernah mendengar dengan istilah tadi yang saya sebutkan. Kalau tokoh protagonis berarti tokohnya itu bermain yang baik sifatnya. Sedangkan yang tokoh antagonis ini adalah tokoh yang jahat. Kemudian kalau tritagonis itu tokoh penengah. Tokoh yang menengahi ketika tokoh protagonis dan antagonis sedang bertikai. Ya, paham ya? Yang keenam yaitu penokohan. Nama lainnya adalah perwatakan. Maksudnya adalah penggambaran watak dari sang tokoh. Jadi watak manusia itu kan banyak sekali. Contohnya ada tokoh yang berwatak jahat, baik, sombong, angkuh, cerewet, seperti itu ya. Jadi itu contoh dari watak sang tokoh. Kemudian yang ketujuh ada sudut pandang. Sudut pandang nama lainnya point of view. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Nih, paham ya? Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu biasanya kata kuncinya di dalam cerita banyak menggunakan kata aku, saya. Makanya sudut pandang orang pertama biasanya itu identik dengan sudut pandang akuan. Ya, bisa dimengerti ya. Itu sebagai kata kunci saja. Kemudian sudut pandang orang ketiga atau istilah lainnya adalah sudut pandang Dian. Kenapa kok dianggap sebagai Dian? Karena di situ menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya ada dia, ia, kalian. Ya, ini contoh-contohnya. Makanya sebagai kata kunci saja biasanya di situ dominan menggunakan kata ganti yang menggunakan kata dia, ia, kalian, ya itu ya. Yang selanjutnya ada gaya bahasa atau majas. Untuk gaya ini berhubungan dengan bagaimana cara penulis
menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Bisa dimengerti ya. Jadi ada 8 unsur intrinsik dalam hikayat. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik hikayat. Silahkan kalian kembali lagi perhatikan informasinya. Unsur ekstrinsik pada hikayat ini biasanya berhubungan dengan latar belakang atau istilahnya adalah background cerita. Contohnya, seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai. Ada nama lainnya adalah norma. Nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Contohnya, seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan lain sebagainya. Ini adalah kategorinya sebagai unsur ekstrinsik. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Masih seputar unsur ekstrinsik hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa, tadi ada nilai religius, nama lainnya adalah agama. Jadi di sini berkaitan erat dengan hal-hal religius atau keagamaan. Kemudian yang kedua ada nilai moral. Jadi nilai moral itu berkaitan erat dengan tingkah laku atau perilaku seseorang, baik buruk, jahat atau tidaknya. Di situ masuk kategorinya nilai-nilainya mengandung nilai moral. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan erat dengan adat istiadat ya. Jadi adat istiadat setiap daerah itu berbeda-beda dan manusianya juga nanti akan memiliki adat masing-masing. Kemudian yang nomor 4 ada nilai sosial. Nilai sosial di sini berkaitan dengan kemanusiaan. Bisa contohnya seputar gotong royong atau yang lainnya. Yang kelima ada nilai edukasi atau pendidikan. Jadi nanti di situ informasinya berkaitan hal-hal yang mendidik atau yang positif. Nomor 6 ada nilai estetika. Ini berkaitan dengan keindahan. Ya, keindahan apa saja di situ yang berkaitan dengan estetika. Kemudian yang ketujuh ada nilai ekonomi. Ya, ekonomi ya berkaitan dengan kegiatan di masyarakat atau di pasar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada nilai patriotik. Patriotik di sini ya kepahlawanan ya, bisa dari tokohnya ataupun yang lain. Bisa dimengerti ya. Ya. Kita lanjutkan informasi materi yang selanjutnya. Silahkan kalian pahami, kalian tetap berada di depan HP atau laptop kalian supaya kalian tetap fokus terhadap penjelasan dari saya. Kita masuk ke informasi yang selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari ringkasan isi hikayat. Ya, bagaimana informasinya ya? Mari kita buka bersama. Silahkan dilihat kembali. Ya, informasinya sudah saya tampilkan ya. Baik, pahami kembali informasinya.
Hikayat adalah salah dari cerita rakyat yang berasal dari Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, di situ ada sinopsis. Jadi ringkasan ini biasanya juga berkaitan dengan sinopsis. Adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Nah, sinopsis itu biasanya disebut juga dengan ringkasan atau abstraksi. Paham ya? Ini nama lain sinopsis ya. Ada yang menyebutnya dengan ringkasan atau abstraksi. Masih saya lanjutkan seputar ringkasan isi hikayat. Ringkasan hikayat itu dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Selain dengan menentukan pokok-pokok isi hikayat, sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Antara lain, yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan saksama. Kemudian yang kedua, itu mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Kemudian yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Sedangkan yang nomor 4, yaitu dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Jadi tidak semuanya harus ditulis. Yang kelima, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Jadi tetap harus pada fokus utama ceritanya, tidak boleh menyimpang atau keluar dari jalan cerita yang ada. Yang selanjutnya kita masuk ke informasi yang ketiga dari peta konsep tadi di awal ya, yaitu tentang penyampaian isi hikayat. Penyampaian isi hikayat dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Nah, penyampaian hikayat secara tertulis dapat berbentuk ringkasan isi hikayat seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, penyampaian isi hikayat secara lisan itu berbentuk cerita kembali isi hikayat secara ringkas di depan khalayak umum. Nah, agar dapat menyampaikan isi hikayat dengan baik, kalian dapat memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca hikayat dengan saksama. Nah, ya seperti tadi di awal ya, sebelum saya membuka materi yang sekarang ini, sudah saya sebutkan juga membaca hikayat dengan saksama. Kemudian yang kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan urutan peristiwa
dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Ya, jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyampaian isi hikayat supaya baik. Ya, setelah kalian mengetahui apa itu hikayat termasuk ciri dan bentuknya, maka akan belajar menceritakan kembali isi hikayat. Tujuan dari pelajaran menceritakan kembali isi hikayat adalah dapat menyimpulkan isi dan nilai dalam hikayat. Selain itu juga mampu bercerita kepada orang lain. Dengan menceritakan kepada orang lain itu, jadi kalian itu nantinya bisa memahami dan bisa bercerita lebih baik lagi ke orang lain. Jadi sebelum menceritakan isi hikayat, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Nah, langkah-langkah itu apa saja? Silakan kalian lihat lagi ya. Yang pertama, yaitu mencari hikayat yang akan dibaca. Kemudian yang kedua, membaca seluruh isi hikayat. Nah, tentunya harus paham, harus tahu isi secara keseluruhan dari hikayat yang akan kalian ceritakan kembali. Yang ketiga, memahami isi yang ada di dalam hikayat. Yang berikutnya nomor 4, mencatat nilai-nilai yang ada dalam hikayat. Yang nomor 5, menyusun kembali dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai yang ada di dalam cerita hikayat. Itu bisa dimengerti ya. Nah, apa yang harus kalian ketahui selanjutnya agar dapat menceritakan kembali sebuah hikayat? Kalian harus memahami bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali hikayat. Nah, mari kita lanjutkan bersama. Seperti yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan ke kalian, ada beberapa langkah. Jadi kembali lagi saya pun akan menyampaikan seputar langkah-langkah menceritakan kembali hikayat. Yang pertama yaitu membaca secara keseluruhan isi cerita. Yang kedua, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang ketiga, mencatat latar atau setting cerita. Yang keempat, itu mencatat alur cerita. Yang kelima, ada mencatat gagasan pokok cerita. Jadi ada 5 langkah yang kiranya bisa kalian sebagai pedoman acuan untuk bisa menceritakan kembali sebuah hikayat atau cerita rakyat. Ya, bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Baik, untuk informasi materi pada pagi hari ini kiranya bisa saya simpulkan. Silahkan kalian perhatikan isi kesimpulannya ya. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Selain dengan menentukan pokok-pokok isi hikayat, yaitu ada istilah lainnya sinopsis atau ringkasan hikayat, itu dapat disusun dengan memperhatikan beberapa langkah. Beberapa langkah tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi silahkan ketika kalian lupa, kalian bisa membukanya kembali dari informasi yang sebelum-sebelumnya agar kalian jauh lebih bisa
mengerti dan memahami seutuhnya. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menceritakan kembali isi cerita hikayat, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKC 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang menceritakan kembali isi cerita hikayat, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan seperti biasa ya, dan harus kalian jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Jadi kembali lagi saya ingatkan untuk memahami terlebih dahulu informasi materi dari saya dari awal sampai akhir. Ada pepatah bijak yang berbunyi seperti ini. Jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Semoga pepatah bijak ini bisa menjadi bahan introspeksi bersama buat kalian masing-masing agar lebih baik lagi, ya. Mungkin itu saja informasi materi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila kalian belum paham, silahkan kalian buka kembali informasi penjelasan materi dari saya dari awal sampai akhir. Simak videonya, jangan sampai terpotong-potong ya. Dan apabila ada kekurangan materi atau penjelasan dari saya mohon maaf. Mungkin itu saja, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.